adik-adik, waktunya sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Halo adik-adik. Hai kakak. Bertemu kembali di ibadah kita sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis, yes, oke deh. Ya, pagi ini kita mau beribadah. Sebelum kita beribadah, kakak mau ucapin dulu temanya minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Hidup taat dan setia. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mengikuti Yesus Keputusanku. Bangkit berdiri semuanya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, selamanya, selamanya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ayo adik-adik di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita satu dalam doa dulu. Sekarang kakak mau adik-adik dalam sikap berdoa, duduk tenang, lipat tangan dan tutup mata. Sudah dalam sikap berdoa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami masih boleh beribadah, mengucap syukur dan memuji nama-Mu walaupun masih beribadah di rumah saja secara virtual. Ya Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang akan kami dapat pada hari ini bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari setelah ini. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak pula menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Adik-adik masih semangat? Kita akan menyanyikan lagu baru dari PKJ nomor 14, Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tanjungmu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tanjungmu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Adik-adik kita nyanyikan sekali lagi, diikutin gerakannya dengan baik ya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tanjungmu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tanjungmu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik siapkan Alkitabnya. Alkitabnya sudah siap belum? Oke, semua sudah siap ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu kepada kami dalam 1 minggu ini. Tuhan sudah menjaga kami, memberikan kami kesehatan. Bapa yang baik, kami juga sudah memuji Tuhan, kami juga sudah berdoa, dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu lewat kakak sekolah minggu. Biarlah Roh Kudus yang membuka hati kami, agar kami anak-anak-Mu dapat dengan sukacita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang memberikan kami waktu, kesempatan di pagi ini untuk bisa beribadah kepadamu Tuhan. Inilah doa kami, dengarkanlah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Kita baca secara bersama-sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah serapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya dulu. Siapakah tokoh cerita dalam firman Tuhan tadi yang kita baca? Ayo, pasti tahu kan? Iya, benar. Petrus dan Yesus. Siapakah Petrus? Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Yang paling dekat dengan Yesus, yaitu Petrus. Petrus juga salah satu murid Tuhan Yesus yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Pada saat itu Yesus mau ditangkap. Lalu orang-orang banyak itu berkata kepada Petrus, kau kan yang selalu bersama-sama dengan dia, kau pasti mengenalnya. Lalu jawab Petrus kepada orang banyak itu, bukan, saya tidak mengenalnya, katanya. Bahkan Petrus pun meninggalkan Yesus pada saat itu. Lewat firman kali ini, kenapa Yesus berkata kepada Petrus sebanyak 3 kali? Kenapa Yesus mengatakan itu? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu yang kedua kalinya Yesus berkata kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan bahkan ketiga kalinya Yesus berkata dengan suara yang agak besar, Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Lalu sedihlah hati Petrus mendengar perkataan Yesus. Lalu Petrus menjawab, engkau tahu segalanya Tuhan, katanya. Aku mengasihi engkau, kata Petrus. Kenapa ya Tuhan Yesus sampai 3 kali berkata kepada Petrus, 3 kali bertanya kepada Petrus. Kenapa kira-kira adik-adik? Adik-adik tahu? Iya. Yesus berkata demikian karena Yesus ingin meyakinkan Petrus. Yesus ingin meyakinkan Petrus supaya Petrus benar-benar mengasihi Tuhan. Karena Yesus mengingat yang sebelumnya
bahwa Petrus pernah menyangkal dia. Untuk itulah Tuhan Yesus meyakinkan Petrus bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Untuk apa Tuhan Yesus melakukan itu kira-kira? Adik-adik tahu untuk apa Tuhan Yesus melakukan itu? Karena Tuhan Yesus mau memberikan tugas yang besar kepada Petrus. Tuhan Yesus mau memberikan tugas yang besar kepada Petrus. Tugas apa ya kira-kira yang akan Tuhan Yesus berikan kepada Petrus? Ada yang tahu? Pasti dong. Kan kita sudah baca tadi firman Tuhan. Di sana tadi dikatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku," kata Yesus kepada Petrus. Artinya, peliharalah umatku, kata Yesus kepada Petrus. Adik-adik, kalau kita diberikan tugas, pasti kita harus bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberikan tugas kepada Petrus untuk memelihara umatnya, untuk menggembalakan domba-dombanya. Apakah Petrus taat dan setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya? Maka untuk itulah Yesus meyakinkan Petrus, di mana seorang gembala tugasnya sangat besar adik-adik. Tugasnya yaitu membawa domba-dombanya ke padang yang berumput hijau. Masih ingat kan nyanyian kita, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Jadi seorang gembala harus bisa membawa domba-dombanya ke padang yang berumput hijau. Seorang gembala harus bisa menjaga keselamatan domba-dombanya. Tugas itu sangat berat adik-adik. Jadi sesuai tema kita hari ini, di mana tadi sudah diucapkan kan di awal, masih ada nggak yang ingat tema kita hari ini? Tema kita hari ini yaitu hidup taat dan setia. Nah, sekarang Petrus taat melakukan tugasnya. Dia memelihara umatnya. Umatnya itu siapa? Kita adik-adik. Kita umatnya. Jadi Tuhan menggembalakan kita, menjaga kita setiap saat. Siapakah gembala kita sehari-hari yang kita lihat? Ayo, siapa kira-kira? Yang mengembalakan kita setiap hari yang kita lihat, yang Tuhan wakilkan, yaitu Papa dan Mama. Tuhan memberikan tugas tanggung jawab yang besar kepada Papa dan Mama untuk menjaga kita, memelihara kita, memberikan yang terbaik buat kita. Adik-adik selalu diberi kasih sayang kan sama orang tuanya? Selalu dijaga kan? Diajari bernyanyi, diajari berdoa, diajari saling mengasihi, diajari berbagi. Itu tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada orang tua kita untuk selalu menjaga kita dan memberikan yang terbaik kepada kita adik-adik. Lalu adik-adik pernah nggak orang tuanya memberikan tugas tanggung jawab kepada adik-adik di rumah? Ada nggak yang diberikan tugas di rumah sama orang tuanya? Pasti semua mempunyai tugas dan tanggung jawab. Contohnya seperti ini. Untuk adik-adik yang kecil, kasih contohnya. Kasih bermain.
Lalu orang tuanya selalu berkata begini, "Kasih, nanti setelah selesai bermain ya nak, mainannya dirapikan." Apakah kasih, taat, setia melakukan hal tersebut? Selesai bermain, rapikan mainannya. Adik-adik yang besar, tugas apa yang diberikan orang tuanya di rumah? Mungkin seperti ini. Bangun tidur, rapikan tempat tidurnya. Atau selesai belajar, rapikan semua peralatan belajarannya. Adik-adik melakukannya enggak? Setiap adik bangun tidur, apakah sudah merapikan tempat tidurnya? Setiap adik-adik selesai belajar, apakah sudah dirapikan peralatan sekolahnya? Setiap adik-adik mau sekolah, apakah sudah siap semua peralatan sekolah? Seperti itu adik-adik. Apakah adik-adik setia dan taat melakukan semua itu? Pasti dong. Karena apa? Karena kita sayang kepada orang tua kita. Nah, lewat firman hari ini adik-adik, ada 4 pesan yang Tuhan ingin kita lakukan. Kira-kira pesan apa yuk? Ayo, ada yang tahu? Yang pertama, pesan yang harus kita lakukan adalah anak sekolah minggu harus taat dan setia untuk beribadah. Taat dan setia untuk beribadah. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, adik-adik sedang diuji. Karena apa? Karena adik-adik semua harus beribadah online dari rumah. Adik-adik semua harus belajar dari rumah. Apakah adik-adik taat dan setia beribadah dari rumah? Karena yang kakak lihat loh adik-adik, setiap minggu yang beribadah itu hanya 65 orang. Bahkan ada yang sampai 50 orang. Padahal anak sekolah minggu kita kan banyak tuh, 150 lebih. Selebihnya kemana ya? Nah, lewat firman hari ini adik-adik mulai minggu depan yang belum pernah mengikuti ibadah online sekolah minggu, ayo mari beribadah kepada Tuhan. Yang malas-malas, minggu depan harus rajin ya, siap-siap beribadah sekolah minggu. Jam 8 ya adik-adik, jam 8 ibadahnya. Kita harus taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, anak sekolah minggu harus taat dan setia berdoa. Harus taat dan setia berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Jadi kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menjaga kita. Dan yang ketiga, adik-adik, kita harus mengasihi orang tua kita. Kasih itu harus kita lakukan, harus kita nyatakan kepada orang tua kita. Dengan cara seperti apa? Kita sayang orang tua kita, kita dengarkan perintahnya, kita dengarkan nasihatnya, kita bantu orang tua kita di rumah. Ingat adik-adik, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Adik-adik juga ingat kan hukum Taurat yang kelima? Ayo, siapa yang bisa menyebutkannya? Hormatilah ayah dan ibumu. Itulah bentuk kasih sayang kita, bentuk ketaatan dan kesetiaan kita kepada papa dan mama kita.
Lalu yang keempat, bentuk ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, mengikut Yesus keputusanku. Ingat, mengikut Yesus keputusanku. Tidak boleh ingkar. Tidak boleh ingkar. Oke adik-adik, ada berapa tadi? Ada berapa tadi adik-adik? Ada 4. Iya benar, ada 4. Bentuk ketaatan kita, bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan ada 4. Yang pertama, rajin beribadah. Yang kedua, rajin berdoa. Yang ketiga, mengasihi orang tua. Dan yang keempat, mengikut Yesus keputusanku. Oke adik-adik, semoga firman Tuhan ini bermanfaat ya adik-adik. Sampai di sini cerita kakak, kita berdoa. Ikutin doa kakak ya, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Semoga kami, anak-anak-Mu, dapat melakukannya dengan baik. Kiranya Tuhan mengingatkan kami agar kami selalu rajin beribadah, rajin berdoa, rajin mengasihi orang tua, dan kami anak-anak-Mu rajin mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Jadikanlah kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati orang tua kami, teman-teman kami sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja HKBP Balikpapan Baru, dan juga semua jemaat. Tuhan berkati. Ampunilah dosa kami, agar kami anak-anak-Mu layak diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 15 ayat 9 yang berbunyi, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu. Tinggalkah di dalam kasihku itu. 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggal di dalam kasihku itu. Amin. Salam semua, nama saya Yohana Pandede, orang 2. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin.
Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi engkau. Tinggallah dalam kasihku itu. Amin. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Bunyinya, seperti Bapa telah mengasihiku, demikianlah juga aku telah mengasihimu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah
dalam hati kasihku. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Amin. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, tinggallah demikianlah juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihmu itu. Amin. Yohanes ayat 15 ayat ayat 9. 9. Seperti Bapa Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku akan akan mengasihi kamu. Tinggallah Tinggallah di dalam di dalam kisahku kisahku sendiri itu. Amin. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Amin. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa Seperti Bapa mengasihi mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Amin. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu.
Amin. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, dan demikian juga aku mengasihi kamu, dan tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Selamat siang kakak sekolah minggu dan teman-teman semua. Saya Gerhardus Samosir akan menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 9 yang berbunyi, seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Terima kasih. Yohanes 20 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku akan mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kisahku itu. Amin. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kisahku itu. Amin. 15 ayat 9.
seperti Bapa telah mengasihi aku. Demikianlah aku juga mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi engkau. Tinggallah di dalam kasihku itu. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi engkau. Tinggallah di dalam kasihku itu. Adik-adik, tadi kan kreativitasnya sudah ditampilkan. Bagaimana dengan perasaan adik-adik? Apakah semuanya sudah senang? Nah, untuk kreativitasnya yang selanjutnya, kalian harus menggambarkannya atau melakukan kreativitas ini dengan lebih baik lagi. Jadinya kalian merasa lebih puas untuk melihat tampilan kreativitas selanjutnya. Dan saat ini kita mau menyanyikan lagu satu lagi yang berjudul Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tetap bening, mengalir dalam sungai kasihku. Ku rasa damai jelang bening. Kita menyanyi lagu yang kedua. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Dalam hati haus dan sedang, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tetap bening, mengalir dalam sungai kasihku. Kuasa damai jelang bening. Adik-adik, tema minggu ini adalah hidup taat dan setia. Minggu ini kita diingatkan supaya menjadi anak-anak yang taat dan setia. Untuk itu kita akan membawakan pujian yang baru, yaitu judulnya Aku Anak yang Setia. Yang semangat ya. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan.
Adik-adik, sekarang saatnya kita masuk di kreativitas. Oke, adik-adik tahu nggak apa ya ini? Ada yang mengenal nggak? Nah, ini adalah wayang. Kreativitas kita hari ini adalah membuat wayang Tuhan Yesus dan Simon Petrus. Karena tokoh dalam khotbah hari ini adalah Simon Petrus dan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Nanti gambar Tuhan Yesus dan Simon Petrus akan disediakan oleh kakak sekolah minggu. Adik-adik boleh ambil di Sopomed. Kemudian adik-adik gunting gambar Tuhan Yesus dan gambar Simon Petrusnya, tempel di kertas. Kemudian untuk tiangnya adik-adik bisa pakai sedotan ataupun pakai tusuk sate. Nah, kalau punya kakak kan sudah jadi seperti ini. Kalau sudah jadi diapain kak? Nah, adik-adik boleh bermain tentang khotbah yang tadi. Misalnya nih, ini Tuhan Yesus dan ini adalah Simon Petrus. Tadi khotbahnya Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali. Nah, adik-adik bisa bermain sama kakak, sama orang tua, bermain wayang-wayangan. Oke, kalau sudah jadi, adik-adik foto. Kemudian jangan lupa dikumpul paling lama hari Rabu pukul 9. Oke, jangan lupa ya. Kalau sudah jadi harus dipraktekkan main wayang-wayangan sama orang tua ataupun sama saudaranya di rumah. Oke, selamat mengerjakan. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 211. Tuhan Yesus si Parmahan. Yuk semua berdiri. Tuhan Yesus di Parmahan, kau biru-biru nado. Yesus kau di horohaku, saihut tonokku ho, saihut tonokku ho. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita sama-sama berdoa, Bapa kami yang di sorga. Semua berdiri yuk. 2, 3, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik masih ingat nggak tadi pesan firman Tuhan? Ada berapa tadi? Ada 4 ya.
Yuk kita sebutkan sama-sama. Yang pertama, menjadi anak yang taat dan setia beribadah. Yang kedua, menjadi anak yang taat dan setia berdoa. Yang ketiga, menjadi anak yang taat dan setia kepada orang tua. Dan yang keempat, menjadi anak yang taat dan setia mengikut Yesus. Ingat ya adik-adik, jangan lupa. Oke? Adik-adik, jika keluar rumah selalu memakai masker dan membasuh tangan, jaga jarak. Sampai jumpa. Dadah.